Kita semua ini dikelilingin sama gadget-gadget yang kita pakai hampir setiap hari. Dan kali ini gue pengen sharing aja gadget yang gue pakai setiap hari, terutama selama tahun 2024 kemarin. Gadget-gadget untuk menjalani hidup sehari-hari dan juga yang untuk bikin konten kayak gini. Untuk lebih transparan aja untuk kalian-kalian yang nonton, gue bakal bilang kalau barang itu dikasih brand atau barang itu gue beli sendiri untuk menghilangkan bias gitu loh. Oke, yang pertama itu adalah MacBook M1 Pro 14 inch tahun 2021. Gue belinya ini di tahun 2022 akhir, jadi itu setahun setelah MacBooknya itu keluar, dan ini bisa dibilang udah jadi investment terbaik gue sejauh ini. Alasan terbesar kenapa gue akhirnya beli MacBook ini itu adalah karena gue nggak mau pakai lagi Adobe Premiere Pro, itu adalah software untuk edit video ya, dan akhirnya sekarang gue udah pindah full time ke Final Cut Pro, itu adalah software editing video yang khusus untuk MacBook ekosistem aja. Dan gue nggak nyesel sama sekali, gue nggak bakal balik lagi ke Adobe Premiere Pro. Gue udah edit pakai ini tuh berarti dari awal 2023 sampai detik ini juga nggak ada kendala sama sekali. Yang gue edit juga itu 4K, 10-bit, 422, nggak pernah nge-lag, nggak pernah ada aneh-aneh atau crash gitu. Mungkin sekali, dua kali ngaco gitu, ya ada kayaknya ya, tapi bayangin gue udah pakai ini selama 2 tahun dan gue susah banget untuk inget kalau ini pernah crash atau apapun gitu loh. Sedangkan Adobe Premiere itu bisa tiap hari crash. Cuman sekali doang yang gue bisa inget sampai gue lumayan frustrasi ya, tapi ternyata itu salah gue juga karena gue join 2 footage jadi compound clip gitu, yang gue baru sadar juga itu bakal bikin jadi filenya berat banget dan akhirnya Final Cut-nya itu lumayan nge-lag lah. Tapi ya cuman sekali itu doang dalam 2 tahun gue pakai. Suara kipasnya hampir nggak pernah kedengaran, nggak pernah overheat. Bahkan kalau lagi edit cuman pas pakai baterai doang, itu pun nggak nge-lag dan tetap smooth-smooth aja. Sampai sekarang sih belum ada tanda-tanda kayak gue harus upgrade lagi ke MacBook yang versi terbaru untuk kerjaan yang gue lakuin, dan juga file video yang gue ambil ini kayaknya sih MacBook gue sekarang masih kuat-kuat aja. Tapi gue berani bilang kalau misalkan gue udah harus ganti ke laptop baru, itu bakal MacBook Pro lagi. Gue nggak bakal bahas terlalu banyak soal MacBook ini karena gue rencana bikin video terpisah, review jangka panjang ya setelah 2 tahun, terutama dari orang yang selalu pakai Windows ganti ke MacBook itu seperti apa. Jadi subscribe biar nggak ketinggalan. Oke, selanjutnya ini masih barang Apple dan itu adalah iPad Pro. Ini yang versi tahun 2018. Gue belinya itu di tahun 2019 dan ini juga barang bekas. Fun fact, kalau kalian cek Instagram gue OCXT dan scroll sampai bawah, Reels pertama yang gue upload itu adalah unboxing iPad ini. Jadi ya, ini iPad udah sama gue dari lama banget. Gue cuma pakai iPad-nya ini untuk main game, nonton sambil makan, dan juga untuk script bikin video YouTube ini. Dan sebenarnya sekarang gue lagi duduk, iPad-nya itu ada di bawah sini untuk gue bisa lihat poin-poin gue. Dan ya cuman 3 hal itu aja sih yang gue pakai di iPad ini. Di meja kerja gue ini ada beberapa banyak barang, tapi kita coba fokus ke peripheralnya aja. Yang pertama ini ada desk mat dari MyNK Official yang udah jadi sponsor gue kali ini. Ini desk mat wool felt yang bakal bikin meja produktivitas kalian jadi lebih unik lagi. Bahannya ada tekstur, warnanya nggak polos-polos banget, dan ada 2 warna, dark gray dan juga light gray ini yang bisa dicocokin sama setup kalian. Gue pribadi pakai yang warna dark gray dan setup produktivitas gue jadi makin mantep lagi. Dan gue yakin ini juga bakal bikin meja kalian jadi lebih menarik lagi. Coba cek produknya, link ada di deskripsi. Keyboardnya ini masih sama, gue pakai Monokey Tomo untuk keyboard sehari-hari gue. Ini keyboard yang mungkin bakal selamanya sama gue ya, sampai maut memisahkan mungkin. What? Ini keyboardnya selalu ada di atas meja kerja gua, dan untuk meja gaming gua itu keyboardnya adalah MyNK 80X. Gue baru aja ganti keyboard ini jadi daily driver untuk main game. Sebelumnya gue pakai mode 80, tapi kerasa agak sedikit kebesaran aja, makanya gue ganti ke yang ini. Dan so far, gue sih suka banget. Untuk mouse, di setup kerja gue pakai masih sama juga Logitech MX Master 2S. Dan untuk di setup gaming, gue pakai Fantech Helios Pro S ya, kalau nggak salah namanya. Iya, Helios 2 Pro S. Ini gue udah pakai semenjak gue review ya, gue suka banget, makanya gue pakai terus sampai sekarang. Dan untuk yang Logitech, gue masih merasa belum butuh upgrade ya, walaupun gue pengen banget ke versi yang ketiga. Tapi yang ini aja udah cukup. Oke, untuk audio ada beberapa ya. Ada kategori speaker, ada kategori TWS juga. Untuk yang speaker gue pakai di meja kerja gue, ini Audio Engine 2 Plus
yang gue beli bekas di toko online, dan menurut gue sih suaranya udah ya bagus banget sih ya. Gue nggak terlalu picky banget sama audio. Kalau untuk di setup gaming gue, di sini gue pakai AIM aja. Ini KZZS10 Pro kalau nggak salah namanya ya. Gue beli ini udah lama banget juga. Dulu gue sempet nggak pernah pakai karena nggak terlalu enak sih dudukannya di telinga gue ya. Sebenarnya sampai sekarang sih juga nggak terlalu enak-enak banget, tapi ya gue pakai karena simple aja. Dan gue udah coba untuk main game kayak Dota, kayak Apex lah, dan semuanya sih nggak ada masalah. Mungkin gue pengen sih upgrade ke yang lebih bagus daripada ini ya, tapi jangan terlalu mahal-mahal juga. Jadi kalau kalian ada rekomendasi, boleh tulis di komentar di bawah. Kalau untuk TWS, nah gue nih bukan pengguna TWS banget ya. Gue cuma pakai kalau pas lagi nge-gym aja. Kalau di kamar gini sih gue hampir nggak pernah pakai. Dan TWS yang gue waktu itu selalu pakai itu adalah Bose Quiet Comfort. Buat gue sih ini enak ya, tapi gue juga nggak punya TWS lain yang bisa noise cancelling. Jadi gue nggak bisa bandingin sama mana yang lebih bagus atau mana yang noise cancellingnya lebih pekat ya. Tapi sekarang gue udah nggak pakai lagi Bose-nya karena eartipnya hilang satu. Jadi gue balik lagi ke TWS yang sebelumnya ini gue selalu pakai kalau gue lagi olahraga ya. Itu adalah EPOS GTW 270. Tapi gue merasa gue ini beneran bukan orang yang bisa rekomen TWS ke kalian-kalian ya, karena gue cobainnya juga dikit banget. Gue bakal seneng-seneng aja pakai apa adanya gitu. Jadi kalau kalian lebih pengen tahu TWS lebih dalam, gue rekomen nonton temen gue Fernanda Gunsan. Gue bakal kasih link sosmednya di bawah. Oke, next, masih dalam kategori audio, dan ini udah jadi barang favorit gue juga, dan itu adalah mikrofon yang gua pakai ini. Ini namanya HolyLand apa ya? Gua nggak tahu nama serinya. Pertama kali gue cobain mikrofon ini tuh pas Nino dan Okto dari Tech Manis datang ke studio gua ini ya, dan gua kagum banget sama hasil suaranya dari barang sekecil dan sepraktis ini gitu. Jadinya tanpa babi bu, gue langsung beli juga yang sama, dan ini juga udah jadi investasi terbaik gua tahun lalu sih. Gue puas banget sama mikrofon ini. Suaranya mantap. Well, dari tadi kalian dengerin suara gue dari sini. Gimana menurut kalian? Ini juga mempermudahkan gue banget untuk bikin video ya, karena sebelumnya gue pakai setup audio terpisah gitu. Ada standnya lah, ada kabel, harus colok ke outlet, rekaman terpisah ke SD card lah. Pokoknya ribet lah, dan setupnya juga lebih mahal dibanding ini loh. Ini masih termasuk masih termasuk oke lah harganya ya untuk kualitas yang kita dapetin dan kemudahan yang kita dapetin dari produknya. Buat gue sih worth it banget. Jadi gue sangat-sangat 100% rekomen ke content creator lain yang lagi cari mic, atau mungkin orang-orang yang baru mau mulai coba bikin konten. Invest ke mic ini pasti nggak bakal nyesel. Oke, sekarang kita coba masuk ke kamera, dan kamera yang pertama ini sebenarnya gue nggak pakai tiap hari sih ya, tapi kalau ada kesempatan gue bakal selalu pengen pakai kamera itu. Kameranya ini adalah Nikon D70. Ini kamera yang udah tua banget, keluaran dari tahun 2004 ya, jadi ya udah 20 tahun lah sekarang. Gua belinya itu di bulan Juli tahun lalu, sekitar 1,2 juta gitu. Kebetulan ini barangnya NOS, jadi new old stock, alias barang lama yang nggak pernah dipakai sama sekali. Jadi ini masih kelihatan kayak baru banget gitu, walaupun ini udah 20 tahun. Dan alasan kenapa gua cobain beli kamera ini adalah ini kamera yang pakai sensor CCD, dan itu berbeda ya sama sensor-sensor zaman sekarang yang kita pakai. Itu adalah CMOS sensor, dan gua dengar-dengar sih orang bilang kalau sensor CCD itu punya warna yang berbeda, lebih asik gitu, lebih kayak film. Ini gue bakal kasih perbandingan antara CCD sensor dan CMOS sensor. Dan kita bisa lihat kalau yang CCD memang, nggak tahu sih, lebih enak aja di mata ya. Kayak lebih natural, lebih vintage gitu. Sedangkan yang CMOS itu lebih sempurna. Kelihatan banget kayak jernih, bersih gitu. Dan ya memang itulah tujuannya si CMOS, karena CMOS sensor memang lebih unggul lagi dibanding CCD. CCD itu udah tua, udah ditinggalin. Jadinya sebagai orang yang hobi foto film, gua tertarik banget cobain kamera ini. Dan ya gua
puas banget sih sejauh ini ya. Raw file-nya termasuk bagus juga ya untuk kamera 20 tahun. Dan menurut gua sih hasilnya lumayan mirip lah sama film ya, karena hasilnya tuh nggak sempurna gitu. Kayak kita bisa zoom in dan bisa lihat banyak yang blur lah, mungkin banyak grain-nya, nggak tajam. Dan gua suka sih sama yang kayak gitu ya. Gua nggak terlalu suka sama kamera yang terlalu perfect, terlalu tajam gitu. Jadi ya. Jadi itulah kamera yang pertama, walaupun gua sebenarnya nggak pakai tiap hari, tapi kalau ada kesempatan, gue pasti pengen coba pakai. Dan untuk kamera yang kedua, itulah kamera yang gua pakai sekarang untuk rekaman ini. Ini adalah Fujifilm X-H2. Udah mau masuk 2 tahun juga ini umurnya, semenjak gua beli kemarin nih ya. Dan so far sih gua nggak ada kendala ya. Alasan gua beli Fujifilm dibanding kayak merek lain yang mungkin lebih bagus ya, kayak Sony gitu. Itu karena lensa-lensa gua udah Fujifilm. Jadi gue malas aja ganti agama, orang bilang biasanya. Gue udah nyaman sama sistemnya, gue udah gampang juga edit filenya. Jadi ya gue lanjut pakai Fujifilm aja. Yang gue agak sedikit sayang sedikit aja sama kamera ini tuh, gue belinya sebelum XS20 keluar, karena gue sebelumnya itu pakai XS10. Dan kalau misalkan gue tunggu lagi, kayaknya gue bakal beli yang XS20 aja. Jadi gue bisa punya 2 kamera, XS10 untuk backup dan XS20 untuk yang utama gini. Karena spek videonya itu ya kurang lebih sama sih. Kalau bahkan kayaknya lebih bagus sih yang XS20 ya kalau gua nggak salah. Dan harganya juga lumayan lebih murah. Jadi ya kalau misalkan gua tahu kalau XS20 bakal keluar, kayaknya gue bakal beli yang itu aja. Tapi ya udahlah, udah berlalu juga ya, gue udah keburu beli yang ini. Jadi ya gue bakal maksimalin aja pakai yang satu ini. Dan gue sih juga nggak ada masalah sih sebenarnya. Maaf gue nggak bisa kasih B-roll kameranya ya, karena gue nggak ada kamera lain untuk rekam kamera ini. Jadi ya dia cuman solo sendiri gitu loh. Jadi ya untuk pernak-pernik yang lain yang gue pakai untuk kegiatan gue bikin konten, ini ada lampu yang masih sama gue pakai dari dulu, Godox SL60W. Gue ada 2 di sini, satu di C-stand dan satu lagi di stand yang biasa aja. Tripod gue pakai Manfrotto 055. Ini juga udah entah berapa tahun, udah lama banget dan sejauh ini sih masih kokoh. Dan paling yang terakhir yang mungkin kalian nggak pernah lihat ya, itu adalah bangku ini loh. Ini bangku yang selalu berguna aja, kayak untuk taruh iPad lah, atau mungkin untuk taruh barang yang gue lagi review, jadi gue bisa taruh di depan gue gitu ya. Ya hal kecil aja tapi itu sangat membantu untuk gue bikin konten. Jadi kayak gitulah gadget-gadget yang gue hampir selalu pakai setiap hari di luar handphone gue ya, karena HP gue itu masih sama. Mungkin agak sedikit membosankan juga kalau gue terus-terus bilang ya. Penonton lama pasti tahu gue pakai HP apa. Dan ya itu aja dari gue. Kalau kalian tertarik sama barang-barang yang gue mention, gue udah kasih linknya di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.